masak, bisa ngisi. Nggak masak, nyuci. Jadi kalau Pengen? jangan dong, nggak boleh gitu dong. Kalau dalam karir aku belum menemukan diri aku sendiri. Kalau dalam hal yang lain, insya Allah aku mulai belajar kayak aku harus kayak gini, aku gini. Tapi kalau dalam karir aku belum sih, karena memang sekarang aku juga masih kuliah, belum kerja gitu. Jadi masih ya udah deh aku kuliah dulu, nyelesain dulu. Nanti insya Allah baru aku fokus ke karir. Aku maunya kayak gini. Gue belum terlalu mengenal sih, soalnya yang menurut gue kayak gini mungkin orang lain nggak kayak gitu. Nggak tahu. Udah sih. Yang paling tahu diri sendiri ya diri sendiri itu pasti. Seharusnya ya. Sejauh ini belum. Gue belum tahu mau gue apa. Gue belum tahu gue mau gimana. Gue belum tahu kebutuhan gue apa. Keinginan gue apa, gue belum tahu. Seutuhnya belum tahu, cuman beberapa hal gue tahu. Untuk sampai tahap ini udah lumayan kayaknya. Kalau nggak tahu ya berubah besok. Sejauh ini sih lagi bingung sih. Maksudnya keinginan gue selama ini tuh maunya apa gitu. Dan gue sekarang lagi selalu mengupgrade diri untuk apa yang gue inginin. Itu sih. Aku merasa bahwa aku tuh kadang-kadang tuh random aja sih gitu. Jadi kalau dibilang kenal, seharusnya aku kenal dengan diriku sendiri. Tapi kadang-kadang hal kayak random gitu yang buat aku bingung kan gitu misalnya kan. Ya mungkin kayak moodnya nggak stabil mungkin kan. Kadang-kadang tindakan di luar pikiran. Kenapa aku tadi kayak gini? Mungkin kayak gitu aja sih. Tapi kalau mengenal diri sendiri, aku sangat kenal sama diri sendiri tetap. So far gue ngerasa udah cukup kenal dengan diri sendiri, cuman masih perlu mengenal lebih jauh lagi sama diri sendiri. Gimana gue harus bersikap tentang sesuatu, gimana gue harus bersikap lah pada intinya. Jadi gue harus lebih banyak belajar lagi tentang diri gue sendiri gitu. Mungkin aku masih proses tahap pengenalan diri kan. Sejauh ini sudah. Aku orangnya menurut aku sih aku orangnya egois. Aku kalau misalnya temenan juga aku orangnya baik, insya Allah gitu ya. Tapi aku kalau misalnya orang udah nyenggol aku dalam hal keluarga aku, dalam hal orang-orang terdekat aku yang aku sayang, aku nggak bisa diem gitu. Males tapi pengen melakukan hal-hal yang beda gitu dari orang lain. Kalau dari cara mendeskripsikan, yang paling penting paham sama diri sendiri. Saya orangnya gitu kan, paham tentang keadaan, batasan. Kalaupun itu menyangkut atau melibatkan perasaan, tahulah gitu batasannya sampai kapan, sampai mana gitu. Gue orangnya cukup friendly, tapi gue kalau disenggol gue nggak suka. Senggol nih, nggak mau gue disenggol kayak gitu. Kalau gue udah disenggol, udahlah jauh-jauh sama gue gitu. Atau gue yang menghindar, gue yang menjauh. Tapi kalau in case atau at the moment gue harus kerja bareng, ya nggak apa-apa, gue profesional kayak gitu. Aku ini orang yang pelupa, ceroboh, lupa, terus bertanggung jawab dong apa yang telah aku pilih. Nah itu sekalipun aku gagal, tapi aku berusaha untuk bertanggung jawab dengan pilihan aku sendiri. Nah sampai tipes kan, sampai ngesot terus aku harus berjalan dan aku harus melangkah dengan apa yang aku pilih. Itu kayak gitu sih ya. Kelebihannya mungkin aku Kerja keras amin, kerja keras, ambisius, terus bisa masak, bisa ngisi. nggak masak, nyuci. Jadi kalau Pengen? jangan dong, nggak boleh gitu dong. Gue tuh orangnya nggak bisa sendiri. Gue kerjanya nggak bisa sendiri. Gue harus kerja dengan tim.
Kalau misalkan gue bikin sesuatu nih, atau bikin kegiatan, gue harus dengan tim, nggak bisa sendiri. Mungkin apa yang kulihat itulah yang kau omongin lah sih, intinya. Orangnya ya marah atau pemarah enggak. Malahan kalau marah malah diem, bukan ngomong. Karena kalau aku marahnya ngomong, takutnya kebablasan. Kebablasan enggak? Oke, kelewatan lah ngomongnya. Jadi lebih ke apa ya? Tapi intinya kalau misalkan apa yang kulihat biasanya, apa yang ku dapat, ya itu yang aku mau ngizin maksudnya. Bukan tipe orang yang apa ya? Kayak mendemin gitu. Jadi kadang-kadang pernah sering-sering juga sih kalau ngobrol-ngobrol ya ceplos-ceplos aja. Apa yang kau ingin obrolin ya itulah yang ngobrolin gitu maksudnya. itu lo orang yang to the point. To the point lah intinya. To the point, betul. Gua itu orang yang cukup keras sama diri sendiri. Buat yang udah kenal gue cukup lama mungkin tahu gimana gue sebagai orang yang temperamental, gimana gue sebagai orang yang terlalu perfeksionis, mungkin bisa dibilang OCD mungkin ya. Cuman gue gak mau self-diagnose mengenai keadaan gue. Cuman gue sama hal-hal kecil aja suka risih gitu kalau nggak sesuai dengan yang seharusnya. Terus gue juga orang yang kalau udah into sama sesuatu, gue bakal all out di situ, gitu. Aku udah tahu aku besok mau hidupnya kayak gimana. Aku udah tahu aku mau menjalin hubungan kayak gimana, apa, dengan siapa, seperti apa, dan aku juga udah tahu nih posisiku harus di mana. Misalkan dalam pekerjaan kah, atau dalam percintaan kah, atau dalam ya kehidupan sehari-hari gitu. Pokoknya sekarang lebih ke kayak ya udah apa yang aku mau aku harus dapat. Itu salah satu ambis ya sebenarnya kalau dalam hidup. Pokoknya itu sih. Aku udah tahu pokoknya aku mau gimana. Kacamata diri sendiri nggak ada kelihatannya karena nggak pernah cemburu sampai yang harus akun cowok gue nggak pernah gue pegang. That's his privacy. Jadi cukup yang kayak selagi dia nggak bohong nih ya kan, untungnya teman-teman gue juga, jadi selagi dia jujur nih lagi di sini ya nggak terlalu di gubris banget gitu yang nggak harus ini. Cuman kalau misalnya disebut cemburuan, yes, I'm a jealous. Saya orangnya cemburuan. Buat kamu, makasih sampai saat ini masih berjuang. Aku cuma pengen kedepannya kamu tetap kuat, jadi anak yang kuat buat orang tua, tetap memberikan yang terbaik walaupun sampai sekarang mungkin belum memberikan yang terbaik. Tetap jadi diri kamu yang sendiri, yang sekarang. Walaupun aku dihidupkan kembali juga, aku masih mau menjadi Yola yang sekarang, dengan mama papa yang sekarang, adik yang sekarang. Maaf kalau misalnya aku bikin kamu capek, bikin kamu ngeluh. Tapi aku cuma pengen bilang makasih udah kuat sampai sekarang ini. Makasih banyak. Aku mencintai diri aku sendiri. Aku mencintai Yola dengan kekurangan dan kelebihannya sekarang ini. Makasih banyak. Halo Hafiz. Kenalin gue Hafiz. Aduh, bingung sih ya sebenarnya. Jadi gue tuh pengen sebenarnya kita tuh berubah gitu. Jangan kayak gini-gini terus gitu. Ya, lu pengen mencapai sesuatu yang besar, lu harus ngerubah diri lu sih. Rasa males itu
Terus hal-hal yang ngebuat lu males untuk ngelakuin sesuatu tuh harus dihilangin sebenarnya. Ya, kita sama-sama berubah ya. Soalnya capek hidup kayak gini terus. Kalau dari gue sih pengennya 10 tahun ke depan kita bisa lepas dari belenggu kayak gini sih. Dan juga coba untuk lebih menerima hal-hal yang lo nggak suka. Sebenarnya itu kalau menurut gua hal-hal yang lo nggak suka tuh mungkin bisa berakibat baik ke depannya. Ya nggak sih? Bener nggak sih? Apa gua aja yang bego? Apa cuma gua doang yang mikir kayak gitu ya? Ya pokoknya untuk kedepannya kita harus lebih baik sih. Jangan kayak gini terus. Ya. Oh ini tuh Bella. Cantik sih. Giginya kan keluar sedikit gitu kayak jenong-jenong gitu kan. Bella ini Bella. Hal yang aku udah rajin di Bella tuh dia pecacilan, udah pandai diam, terus dia juga orangnya baperan. Tapi aku salut sama kamu. Bella, kamu harus jadi cewek yang kuat, yang tangguh, yang terus bermimpi. Ini aku gak suka sama Bella, dia itu gampang sedih. Cengeng pula, tapi nggak boleh cengeng. Kamu harus yang kuat, harus jadi orang tangguh, pekerja keras, suka berbagi, suka memberikan suasana kegembiraan di lingkungannya. Bella tidak apa sih. Jadi Bella ini dia tuh perempuan yang baru nak berusaha mencari jati dirinya. Jadi kita harus support dia guys. Semangat guys, semangat untuk pertarungannya di dunia nyata. Semoga Anda beruntung dan
mendapatkan hasil dari apa yang dia kerjakan. Semangat ya Bella. Foto sama Bella dulu. Ya ampun, Bella jangan gitu, nakal. Udah. For Reta Violona, orang yang kalau bisa dibilang overthinking, lebih ke overthinkingnya bukan hanya untuk hubungan, tapi ke semuanya. Capek aku tuh. Udah, jangan terlalu sering mikirin yang nggak terlalu dipikirin. Yang sudah-sudah, keluarga juga udah bilangin, kalau belum nggak terlalu musik hidup kamu, jangan dipikirin amat, ya udah biarin. Kalau orang ngomong nyindir, kalau selagi itu kamu ngelakuin yang benar, ya udah nggak usah dipikirin. Capek, akunya capek, nangis malam-malam tuh capek. Walaupun emang cengeng rasanya, tapi maksudnya kan orang kan taunya kamu cheerful nih. Ya udah cheerful aja, jangan tekanan batin kamu gitu. Kalau lagi di sendiri, itu pertamanya. Jangan terlalu pikirin banyak-banyak deh, pikirin yang penting-penting aja deh. Lagian itu juga kalau kepikiran banyak-banyak, hubungan kamu juga sering berantem, kayak nggak terlalu dipermasalahkan harus jadi permasalahkan karena kamu mikirnya rambet kayak gitu. Yang kedua, masih berkaitan dengan pemikiran sih, jangan terlalu baper. Gini, seandainya kamu nggak dapet sesuatu yang menurut kamu itu harusnya punya gue, tapi kok dia yang dapet, atau kok seharusnya yang biasanya di gue kok sekarang di orang lain. Ya udah, belajar ikhlas sekarang. Hidup nggak seputar dengan dunia kamu. Orang juga perlu gitu, butuh juga yang ya maksudnya yang di kamu itu yang kamu dapatkan biasanya itu belum tentu kamu sendiri aja yang harus dapat. Mungkin ada rezekinya orang lain, dalam artian rezeki itu ada hak orang lain yang butuh disayang, mungkin butuh diapain gitu. Jadi mulai merasakan keikhlasan yang kayak biasanya jadi pusat, misal jadi pusat perhatian seseorang atau dari kelompok, sekarang sudah terbagi, ya udah berarti waktunya kamu udah dewasa. Dimana orang dewasa itu yang harus kita tahu bisa bangkit dengan diri sendiri, nggak harus apa-apa sama orang. Kita butuh orang, perlu, tapi bukan berarti bergantung. Jadi jangan terlalu banyak kepikiran, jangan terlalu merasa kalau ada perubahan dari orang berarti kita itu buat salah atau sedih keberpanjangan. Mungkin orang itu lagi butuh memperhatikan yang lain kayak gitu. Dan satu lagi, percaya diri deh. Maksudnya kita kan udah percaya diri nih Reta ya. Cuma maksudnya lebih ke yang be confident everything lah. Maksudnya orang kalau judge apapun ya udah biarin lah. Orang kita enak kok dengan ini selagi kita nggak melakukan hal yang aneh. Sama satu lagi, nangis perlu Reta. Cuma jangan sampai merah-merah mata gitu ya, sampai sakit badan, jangan kayak gitu. Nggak boleh. Ya, oke? Semangat ya Reta. Udah itu aja deh. Karena kan masalah kita kan cuma kepikiran terus ya. Mikir-mikir kebanyakan atau enggak kita terlalu sibuk ke orang lain. Kayak Fatur. Lu nya tuh pengennya apa sih sebenarnya sekarang? Gua nggak tahu mau ngapain sih. Lo harus membangun value dalam diri lo. Lo soalnya mau jadi apa? Sekarang selama lo bertahun-tahun nganggur, nggak tahu mau ngapain, sekarang lah waktunya buat lo untuk memperbaiki diri lo dengan apa yang lo inginkan. Sekarang lo mikir apa sih maunya? Lo harus membangun value dalam diri lo. Lo harus bikin kegiatan yang bermanfaat untuk orang lain lah sebenarnya. Lo jangan malas-malesan, semangat. Masih banyak orang yang bergiat untuk sukses di luar sana. Orang aja bisa sukses, kenapa lu nggak bisa? Tetap semangat, harus semangat. Ini salah satu motivasi terbesar buat lo untuk lihat orang-orang
yang sukses di luar sana. Lu bukannya nggak bisa, tapi bisa. Lu harus bangun diri, value dalam diri lu. Lu tuh mau dikenal orang apa sih sebenarnya? Biar orang tuh tahu lu nih sebagai entrepreneur atau sebagai apa. Lu harus bangun itu dalam diri lu, biar lu pun tahu lu tuh dikenal orang tuh apa. Kalau misalkan cuman kayak gini sekarang dia malas-malasan, lu mau jadi apa ntar ke depannya? Sedangkan waktu yang lu lalui selama ini lumayan banyak waktu yang lu buang. Ayo berubah, semangat. Semangat, Fatur. Lu harus semangat. Lu harus bisa ngebedain dengan orang lain bahwa lu tuh bisa. Tunjukin dengan orang yang di luar sana. Tunjukin dengan teman-teman lu, keluarga lu bahwa lu tuh bisa. Lu bisa bertanggung jawab dengan apa yang lu kerjain sekarang. Ayo Tur, semangat. Lu jangan cuma diem-diem aja. Jangan banyak buang-buang waktu. Kasihan orang terdekat lu, orang keluarga, teman udah berusaha sekolahin lu, udah berusaha membuat lu sebesar sekarang. Lo harus kasih yang terbaik lah buat mereka. Jangan cuma diam-diam aja. Semangat Dor, harus semangat. Apa ya? Apa ya? Gak tahu nih mau ngomong apa. Buat Zani lebih dewasa, ya. Ingat umurmu sudah tua. Apa ya? Terus jangan terlalu boros juga. Ingat umur, nabung buat nikah, kan siapa tahu ada jodoh bentar lagi. Apa ya? Intinya jangan boros lah, beli merchandise, jajan konser gitu. Terus kalau capek ngomong, kalau capek istirahat. Terus jangan suka mendem nangis. Ya tetap apa ya? Yang penting sehat sih. Udahlah, udah nggak ada lagi. Terus semoga gue bisa belum. Semoga apa ya, gilanya Allah sama BTS dikurangi gitu. Harus ingat real life. Terus sih jangan terlalu halu. Buat diri sendiri, makasih udah bertahan sejauh ini. Walaupun udah banyak banget kegagalan, entah itu dalam hubungan, entah itu dalam pekerjaan, karir. Makasih udah bertahan sejauh ini. Makasih juga udah selalu mencoba hal-hal yang baru, hal-hal yang bukan pada bidangnya, tapi tetap harus kita coba. Karena kita tahu kita itu siapa, batasan kita itu sampai mana. Ya penting lo masih hidup aja sih sampai hari ini. Itu juga udah ada pesan dari orang rumah. Yang penting nggak bikin orang rumah kepikiran atau nyusahin orang rumah. Yang penting ngasih kabar sehat aja dulu. Kemarin mama bilang kan, jaga kesehatanmu dek katanya. Kalau untuk ngebahagiain mama, mungkin ada di lain hari gitu. Cuman sebagai anak, ya siapa sih yang nggak mau ngebahagiain orang tuanya gitu kan. Maaf kalau nggak bisa ngebahagiain hari ini, maaf misal. Tapi Raffi pasti selalu coba. Semua Raffi coba pasti. Kalaupun bukan hari ini, mungkin besok.
kalaupun bukan besok berarti masih ada lusa atau hari-hari lainnya kalau Raffi masih ada di dunia ini. Makasih sudah bertahan sejauh ini. Kalau untuk perasaan, ya kita sama-sama tahu lah. Kita gak bagus dan gak terlalu paham tentang perasaan. Kita udah coba, kita udah mencoba mulai baru, membuka hati. Cuman hasilnya selalu kita yang menentukan. Kalau diibaratkan kayak menulis ending cerita di halaman pertama. Kita selalu seperti itu. Tapi jangan capek, jodoh udah diatur. Perasaan manusia pasti berubah-berubah. Ntar juga datang sendiri. Yang paham tentang lo, yang nerima lo apa adanya, yang mau berjuang sama-sama lo dari bawah sampai memiliki semua hal yang pengen dimilikin sih. Makasih udah berjuang sejauh ini. Buat diri gue, buat Rafael, lakuin yang terbaik buat diri lo untuk sekarang dan untuk masa depan lo. Biarin masa lalu lo jadi pelajaran dan jangan pernah lo lupain itu. Gue minta maaf sama diri gue yang dulu yang udah nyakitin diri sendiri, yang udah head speech buat diri gue sendiri. Gue minta maaf karena gue udah ngelakuin itu. And then gue mau ngucapin terima kasih banyak. Terima kasih udah sekuat ini ngejalanin hidup yang gak mudah, ngejalanin hidup yang gak gampang, ngejalanin hidup yang penuh up and down. Banyak masalahnya, mulai dari masalah sama orang tua, masalah sama teman, atau masalah sama orang-orang sekitar. Gue terima kasih lo udah mencoba dewasa, lo udah mencoba tegar ngadepin itu semua. Dan gue terima kasih juga masalah yang udah lo lewatin, yang bisa bikin lo kayak sekarang, yang bisa bikin lo dewasa, yang bisa bikin lo kuat ngejalanin hidup. Terima kasih banyak. Terus gue juga tolong jangan bodoh. Pertama, jangan bodoh, jangan tertekan oleh hidup, jangan tertekan oleh orang, jangan dengerin kata orang. Gue tahu jadi lo nggak mudah, dari dulu lo nggak banyak yang suka ya, kayaknya sih. Lo harus hargain banyak orang. Balik lagi, nggak semua orang tuh bisa nerima sisi lo, oke? Gue sayang sama lo, Rafael. Gue sayang, gue cinta, gue butuh, gue mau lo jadi yang terbaik buat diri gue. Oke. Oh iya, nggak usah dengerin apa kata orang yang bikin lo jatuh, yang bisa bikin mental lo keganggu sih. Itu sih pesan dari gue. Lo jalanin semua hal, dengerin kata-kata orang yang bisa bikin mental lo naik dan happy. Lakuin yang terbaik buat happy lo, udah itu aja. Oke, brother. No, sister. Dah. Pertama-tama, makasih udah bisa bertahan sejauh ini, udah bisa grow up sama-sama sama aku. Maaf, aduh mau nangis. Maaf kalau masih bikin kamu susah untuk sekarang, tapi aku janji. Aduh mau nangis. Tapi aku janji besok kamu tuh bakal dapetin apa yang kamu mau selama ini. Kau bakal worth it. Apa ya? Bukan worth it sebenarnya. Kau bakal bahagia
sama pilihan kamu sendiri. Gak apa-apa sekarang banyak rintangannya, banyak sedihnya, banyak nangisnya. Aduh, gak mau. Mau peluk aku sendiri. Pokoknya makasih Dea sudah bertahan, sudah mau berproses selama ini. Terima kasih udah menjadi waras kembali. Maaf kalau kemarin bikin kamu gila dan stres. Kita pernah jatuh, kita pernah berada kayak di titik terendah. Tapi kita alhamdulillah masih ada keluarga, masih ada teman-teman yang ngerangkul kita berdua. Kamu khususnya. Mungkin itu aja sih ya. Aku yakin kita berdua, kamu, aku, bisa bareng-bareng menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Bisa dapetin apa yang kita mau, bisa dapetin apa yang dia inginkan selama ini. Kamu anak bungsu perempuan, kamu juga anak terakhir, opsi terakhir yang mama harapkan. Jadi ayo Dea, kita bisa bareng-bareng berdua ngelewatin kehidupan yang fanah ini, ngelewatin hal-hal yang jahat untuk kita. Tapi kita pasti bakal ngelewatin itu, percaya sama aku. Ya, kita kuat bareng-bareng ya. Yoga itu mungkin gimana ya? Orangnya tuh nggak selalu jujur apa dalam hatinya yang disimpan gitu mas kan. Jadi seharusnya kedepannya tuh kalau apa yang dirasakan ya diomongin lah ke orang gitu maksudnya. Masalahnya kadang-kadang kalau apa yang aku simpen dalam hati kadang-kadang tuh nggak pernah kesampaikan semua. Jadi kadang-kadang kita merasa selalu nggak enakan sama orang gitu maksudnya. Padahal itu seharusnya diomongin aja. Karena jadi sakit hati ya dari kita sendiri gitu kan. Kalau yoga itu untungnya orang itu sering ceria aja sih, nggak pernah nyesel lah untungnya. Jadi kalau orang milih kita itu mau jadi apa, misalnya mau jadi orang lain, mungkin menurutku tetap jadi diri sendiri aja lah. Aku tetap bangga lah jadi yoga kan. Apa ya? Seharusnya yoga tuh jadi orang yang asik sih. Apa ya? Udah lah, paling nggak banyak yang bisa disampaikan. Karena intinya ya aku bangga dengan diriku sendiri lah. Oke. Ladan. Gue tahu apa yang lo rasain. Gimana banyaknya beban pikiran lo, gimana capeknya lo mikir tiap hari. Gue cuma mau pesan, jangan sungkan buat cerita sama orang, jangan di-keep semuanya sendirian. Kalau masih bisa cerita ke orang lain, cerita. Kurang-kurangin mikir lah, masih muda. Jangan capek-capek mikir, dibagi ke orang-orang lain. Jangan ambil semuanya sendirian, capek kerja sendirian. Semangat terus, masih banyak impian-impian lo yang belum tercapai. Kerja yang benar, cari duit yang banyak, biar bisa beli Lego yang banyak, biar bisa beli Hot Wheels yang banyak. Tapi jangan lupa selain kerja yang keras, banyakin istirahat juga, banyakin main, jaga kesehatan.
karena gue tahu lu fisik lu udah gak kuat, banyak penyakit, udah sakit, jadi jangan terlalu diforsir lah kerjanya ya. Oke bro, semangat terus. Udah sih, itu aja mungkin. Kurang-kurangin senyum, kelihatan gusi, jelek gusi lu gede. Semangat terus lah pokoknya intinya ya. Oke bro, yuk.